Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Atira selaku produk owner atau klien kita, serta teman-teman yang hadir pada sprint review sprint 3 sistem manajemen klinik kesehatan kali ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil pengembangan pada sprint terakhir ini. Pada sprint 3, fokus utama tim adalah menyelesaikan seluruh backlog yang tersisa, melakukan integrasi antarkan bahwa seluruh kebutuhan utama yang telah disepakati bersama product owner dapat terimplementasi dengan baik. Sprint ini menjadi sprint final dalam pengembangan sistem manajemen klinik kesehatan. Oleh karena itu, selain pengembangan fitur baru, tim juga berfokus pada stabilitas sistem, konsistensi data, pengalaman pengguna, dan kesiapan aplikasi untuk digunakan sesuai kebutuhan yang telah dirumuskan sejak awal proyek. Kami harap sesi ini dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai hasil pengembangan yang telah dilakukan selama proyek berlangsung. Untuk selanjutnya, kami persilakan kepada rekan saya, Gina dan Dita, untuk mendemonstrasikan working software yang telah berhasil kami selesaikan pada sprint 3 kali ini. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Pasya. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Ini untuk halaman login. Ini saya coba login sebagai pasien. Masukkan username sama passwordnya. Ini sama seperti yang sudah dijelaskan di sprint sebelumnya. Jadi di sini nanti pasien kalau sudah memiliki akun bisa langsung login saja. Namun jika belum memiliki akun bisa akses ke fitur daftar baru. Nah di sini masuk akun. Oke. Kemudian pada halaman ini, pada halaman dashboard pasien, di sini terlihat total booking. Jadi pasien atas nama Juli ini sudah berapa kali melakukan booking, kemudian ada booking aktifnya berapa, terus pembayaran berapa kali, kemudian ada berapa rekam medis. Nah, kita coba untuk masuk ke menu jadwal konsultasi. Jadi di sini jika akan melakukan konsultasi itu harus melakukan booking dulu. Nah, booking ini kita coba di hari Jumat. Misal pilih dokternya, dokter Hana. Jadi klik booking. Kemudian di jamnya bisa pilih jam 9. Kemudian keluhannya ini juga bisa diisikan, gejala keluhan singkatnya. Setelah mengisi ini bisa langsung booking, konfirmasi booking, kemudian akan diarahkan ke dalam riwayat booking. Di sini bisa mengupload bukti pembayaran. Jika sudah berhasil mengupload maka akan ada notifikasi bukti pembayaran berhasil diupload. Setelah itu di sini juga pada menu jadwal konsultasi ini bisa menambahkan dokter favorit gitu. Misal kita coba tambahkan, diklik icon love. Kemudian setelah itu kita bisa masuk ke menu dokter favorit. Di sini juga kita akan mendapatkan info jadwal praktik dari dokter tersebut. Selanjutnya saya coba di menu ini, saya coba login dengan role berbeda, yaitu dengan super admin. Jadi di sini setelah berhasil login akan menampilkan dashboardnya. Kemudian di sini coba masuk ke booking antrian, yang mana akun ini nanti bisa digunakan oleh di bagian administrasi gitu. Jadi di sini tadi kan ada booking atas nama Juli, kemudian dokternya juga tertuju pada dokter Hana Wijaya, jadwalnya, jadwal, tanggal dan jamnya. Kemudian keluhannya juga tertera di sini. Nah, di sini
statusnya ini bisa diubah. Kemudian jika akan memverifikasi pembayaran, bisa masuk ke menu pembayaran. Nah, di menu pembayaran ini bisa lihat bukti bayar yang sudah pasien Juli upload seperti itu. Kemudian jika sudah sesuai, ini bisa diverifikasi, di approve. Oke. Maka akan muncul nanti pembayaran berhasil disetujui seperti itu. Maka di halaman booking antrian ini pun jika nanti ada perubahan bisa langsung diupdate di sini, semisal saat proses pemanggilan seperti itu. Di sini bisa terlihat di menu pembayaran. Ini saya kembali ke dari sisi user atau dari sisi pasien. Ini merupakan nomor invoice yang tadi dihasilkan. Tadi kan pembayarannya itu statusnya itu masih pending. Kemudian sudah diperbaharui di sisi admin, maka statusnya berubah jadi dibayar seperti itu. Selanjutnya jika masuk ke menu booking antrian ini untuk tampilan sisi admin, super admin. Di sini akan mengupdate statusnya, misal akan diupdate jadi diproses. Misal ini nanti pasien atas nama Juli ini dalam proses pemeriksaan, bisa diupdate di sini. Begitupun di halaman dari pasien akan langsung otomatis berubah seperti itu. Menu selanjutnya role selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Dita. Oke, untuk hal selanjutnya ini mengenai dashboard tenaga medis. Nah, di dashboard tenaga medis ini ada beberapa menu atau fitur. Di sini ada dashboard tampil, di sini ada antrean pasien dan rekam medis. Kita ke antrean pasien terlebih dahulu. Nah, di antrean pasien ini di sini sudah tertera tanggalnya. Kita juga dapat memfilter tanggal untuk melihat total antrian pasien ini ada berapa sih. Terus yang menunggu ada berapa, yang sedang diproses berapa, yang sudah selesai berapa. Nah, tidak hanya itu, di sini tenaga medis juga dapat mengisi isi rekam medis sesuai dengan yang catatan yang telah dokter berikan. Nah, di sini diisi rekam medis ini bisa diisi juga. Kemudian setelah diisi bisa di update juga untuk prosesnya udah sampai mana statusnya. Misalkan diagnosanya di sini diare ya, dia terkena diare. Oh iya, boleh. Di sini contohnya yaitu demam tinggi nih yang udah ada. Nah, oke. Nah, untuk tindakannya di sini bisa juga dirawat inap karena dia demam tinggi. Nah, kemudian untuk resep obatnya, untuk resep obat sendiri ini misalkan dokter mengasih paracetamol untuk meredakan gejala demam dan panas. Nah, untuk catatan dokter di sini adalah istirahat yang cukup dan perbanyak misalkan minuman cairan atau air putih. Nah, di sini juga bisa ditulis atau diidentifikasi, bisa ditanyakan juga berat badan pasien berapa,
kemudian lingkar kepalanya berapa. Nah, ini dicek juga untuk tekanan darah ya, untuk memastikan bahwasanya tekanan darah pasien ini tidak terlalu tinggi, kemudian suhunya ini berapa untuk mengecek tekanannya. Nah, di sini juga tenaga medis bisa merekam hasil dari rekam medis pasien. Nah, di sini juga untuk terlihat juga statusnya rekam medis sudah selesai. Nah, di sini tenaga medis bisa mengubah untuk status antrian pasien. Kemudian selanjutnya ya ini mengenai rekam medis. Nah, di rekam medis ini di sini tenaga medis dapat melihat sama seperti di antrian tadi ya, total datanya yang sudah terekam secara medisnya, kemudian berapa sih yang belum terekam supaya tidak terlewat, kemudian pasien selesainya. Nah, contoh ini tadi ada pasien dengan detail lama Juli, dia memiliki keluhannya yakni demam tinggi, kemudian di sini juga ada riwayat diagnosanya ya, demam tinggi karena kedinginan. Nah, di sini juga ada jadwalnya, dia booking tanggal berapa, jam berapa, kemudian untuk tindakannya di sini juga sudah terlihat seperti rawat inap untuk observasi. Nah, di sini juga ada detailnya sudah dibuat dan sudah terekam. Nah, misalkan di sini juga sudah terekam untuk detail rekam medis dari data pasien. Oke, kembali di sini juga tenaga medis bisa mendownload datanya, langsung ekspor Excel agar mudah untuk dikelola mengenai data rekam medisnya. Oke. Cukup sekian sih untuk manajemen rekam medis dari The Dashboard Tenaga Medis. Baik, terima kasih Dita. Selanjutnya ini saya coba lihat lagi di akun pasien. Lihat di bagian rekam medisnya karena dokternya sudah menginput gitu. Ini untuk keluhannya tadi, diagnosanya, kemudian tindakannya, resep obat dan catatan dokter akan tampil di paling awal karena ini merupakan data yang paling terbaru seperti itu. Begitupun di menu catatan pertumbuhan ini akan tampil catatan pertumbuhan, jadi pemantauan perkembangan berat badan, tinggi badan, lingkar kepala, suhu, dan riwayat pemeriksaan ini akan tampil di halaman ini seperti itu. Jadi selama pasien ini datang ke klinik Harapan Ibu dan Anak ini, maka pemeriksaan ini akan terus terupdate. Jadi grafiknya akan terus jalan seperti itu. Dan suhunya, jadi misal di sini terakhir hari sebelumnya dia berkunjung itu suhu 38, kemudian di beberapa hari kemudiannya ini terlihat peningkatan suhu jadi 40 derajat seperti itu. Ini untuk riwayat pemeriksaan pertumbuhannya juga terekam oleh dokter siapa seperti itu. Untuk menu pasien cukup sekian, dilanjutkan di halaman role pimpinan. Akan dilanjutkan oleh Juli. Baik, untuk di bagian pimpinan ini coba di login dulu.
Nah, di sini terdapat dashboard pimpinan, itu terdapat kayak bisa dilihat kayak total pasiennya ada 2, untuk tenaga medisnya juga ada 10, total bookingnya ada 9, untuk pendapatannya 350. Lalu untuk di grafik bookingnya juga kita juga terlihat dari per bulannya itu totalnya berapa. Lalu untuk dokter terfavoritnya itu juga bisa dilihat. Jadi yang terbanyak itu yang sering di booking oleh pasien. Selanjutnya di menu laporan klinik, ini juga sama seperti kayak yang sebelumnya, juga per bulannya kita bisa lihat grafik per bulannya berapa, total pasien, tenaga medis, total booking, dan juga pendapatan. Ini juga ada dokter paling banyak atau terfavorit, sama seperti yang tadi, yang sering di booking oleh pasien. Dan ini untuk rekam medisnya atau riwayat pasien, kayak seperti ada nama Juli dengan yang dia pilih dokternya yaitu dokter Hana. Keluhannya bisa demam tinggi, diagnosanya demam tinggi karena kedinginan dan lain-lainnya. Dan ini untuk profil akun pemimpinnya, kayak ada nama pemimpin, emailnya juga, role-nya, dan juga tanggal bergabungnya. Dan untuk statusnya juga di sini bisa kelihatan kayak aktif atau non aktif. Untuk selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Mungkin untuk dashboard adminnya boleh saya ambil alih. Nah, di sini kita ada tampilan dashboard untuk super admin. Di sini menampilkan ada sama seperti dashboard pimpinan. Di sini juga kita menampilkan data-data atau grafik dari perkembangan di klinik pada bulan ini dan per harian. Kemudian pada dashboard admin di sebelah sidebar-nya juga banyak menu-menu yang lain yang akan terintegrasi langsung ke pasien atau ke tenaga medisnya. Oke, di sini terdapat menu data pasien. Di sini kita bisa langsung sebagai admin klinik bisa mengkoordinasi pasien jika terdapat gangguan atau butuh bantuan secara manual oleh admin. Dan di sini juga terdata pasien-pasien yang sudah lebih dahulu mendaftar atau membeli akun pada akun klinik. Kemudian kita juga bisa mengekspor dalam Excel untuk data pasien, mungkin untuk membuat laporan atau selebihnya kepada pimpinan nanti. Kemudian ada menu data tenaga medis. Di sini admin juga melihat siapa aja sih tenaga medis yang terdaftar. Kemudian admin juga bisa menambahkan tenaga medis yang akan terdaftar nantinya. Di sini terlihat form-form yang akan diminta untuk diisi sebagai tenaga medis. Kemudian pada menu data layanan. Nah, di sini data layanan klinik. Jadi admin bisa menambahkan layanan apa aja sih yang nantinya akan diberikan atau ditawarkan oleh layanan klinik selain berobat atau laboratorium atau yang lainnya.
Kemudian pada jadwal praktik, di sini admin juga mengetahui hari apa aja dan dokter siapa aja, dan bisa mengedit jadwal praktik pada dokter-dokter atau tenaga medis yang tersedia. Kemudian pada booking dan antrian, nah di sini admin klinik sudah pasti dapat melihat antrian yang sudah selesai atau yang masih menunggu atau yang lampau-lampau. Di sini juga admin bisa mengekspor Excel untuk membuat laporan dan akan diberikan nantinya. Di sini juga admin dapat memfilter atau meriset kembali data pasien atau booking antriannya. Kemudian menu pembayaran. Oke, di sini admin bisa melihat juga nih dan bisa mengekspor Excel juga untuk pembayarannya, yang mana yang sudah dibayar, kemudian pembayaran mana aja yang masih terpending atau yang lainnya. Kemudian untuk manajemen user, nah di sini manajemen user seperti namanya, admin bisa mengelola data atau role akun yang terintegrasi dengan aplikasi klinik ini. Di sini terlihat ada Andi sebagai admin, kemudian ada dokternya, pimpinan, dan juga bisa menambah user secara manual. Kemudian untuk role permission, di sini seperti yang kita lihat, sebenarnya ini role permission untuk tenaga medis dan juga admin-admin yang lainnya yang memiliki peran-peran khusus, dan admin bisa mengedit manual dan juga menambah dan juga memberikan permission kepada akun-akun tersebut. Di sini ada pengaturan untuk role pasien. Kita juga bisa mengedit dan juga meriset data-data yang sudah ada di sini. Dan juga bisa menambah role secara manual dan mengedit permissionnya. Sama seperti akun-akun pada aplikasi atau web lainnya, kita juga memiliki pengaturan sistem untuk informasi tentang aplikasi dari kliniknya. Di sini kan tertera nih nama klinik, terus ada subtitlenya, kemudian alamat, nomor telepon dari klinik yang mungkin bisa dihubungi, kemudian email, jam operasional klinik, dan yang lainnya. Nah, di sini karena admin juga bisa memantau aktivitas pengguna pada aplikasi Klinik Harapan Ibu. Entah itu hari ini, kemarin, atau beberapa minggu dan bulan yang lalu. Di sini juga admin bisa melihat semua user, nggak harus tenaga medis seperti pasien atau yang lainnya, atau mungkin akun admin yang lain juga di sini kita bisa mengelola. Oke, di sini juga ada akun admin sama seperti akun-akun pimpinan, terus juga pasien, tenaga medis. Admin juga ada untuk mengedit usernya. Di sini seperti hampir sama seperti yang lain, ada nama, email, kemudian role, tanggal bergabung, dan juga status apakah admin itu aktif atau tidak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan mengenai perkembangan Trello dari kelompok kami yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Bona. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya kan kita lanjut ke sprint 3. Nah, kemarin kita telah membahas dari sprint 1, sprint 2,
Kita sekarang di sprint 3, sprint terakhir dari tugas ini. Di sini sih sama ada to do, doing, dan done. Di sini untuk yang doing-nya apa yang sedang kita kerjakan yaitu tentang finalisasi dokumentasi teknis dan non teknis proyek. Selanjutnya yang sudah selesai, di sini ada stitching UA, pola antrian, dan update status konsultasi. Selanjutnya ada backend, yaitu di CRUD, jadwal praktik tenaga medis. Selanjutnya ada stitching UA lagi untuk jadwal praktik tenaga medis, yaitu bisa diatur per minggu ataupun per hari. Selanjutnya ada stitching UA lagi untuk catatan pertumbuhan dan grafik berat ataupun tinggi, maksudnya berat badan ataupun tinggi badan. Untuk selanjutnya di sini ada stitching UA, detail kunjungan, dan tombol simpan untuk PDF. Di sini yang dimaksud adalah nanti untuk hasilnya bisa disimpan di PDF. Selanjutnya yang ke bawah lagi ada stitching UA manajemen rekam medis. Di sini yang dimaksud untuk si tenaga medisnya. Dan selanjutnya lagi masih ada stitching UA untuk halaman rekam medis pasien. Selanjutnya yang pertama yaitu untuk konfigurasi backupnya, yaitu otomatis atau log aktivasi yang diperankan oleh si bagian adminnya. Selanjutnya ada implementasi generate dan simpan tiket itu melalui PDF ataupun domain PDF. Di sini untuk workflow-nya yaitu A to A dan buat semua role. Untuk backend-nya sendiri menggunakan form catat rekam medis oleh si dokter. Ada lagi yaitu untuk full server. Selanjutnya di sini untuk profil pimpinan yaitu bisa melakukan edit ataupun simpan informasi kontak. Selanjutnya untuk switching UA dokter favorit serta perancangan alur integrasi data secara konseptual. Selanjutnya untuk pengaturan sistemnya itu bisa melalui konfigurasi klinik, jam operasional ataupun alamat. Sini untuk implementasinya sendiri menggunakan untuk FA atau keamanan akun pasien. Untuk dashboard tenaga medis itu sudah terintegrasi melalui fitur antrian dan statistik. Untuk update profil pasien itu bisa mengedit dan simpan ke database. Selanjutnya untuk stitching UA, kelola antrian, dan update status konsultasi. Untuk backend-nya menggunakan CRUD, yaitu jadwal praktik tenaga medis. Baik, untuk Trello yang bisa saya jelaskan dari saat untuk yang Trello yang sprint 3 ini mungkin cukup sekian. Boleh dilanjutkan lagi untuk rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini kami tampilkan repositori dari proyek Klinik Harapan Ibu ini. Ini merupakan link reponya. Jadi di sini namanya Klinik Harapan Ibu. Ini untuk linknya. Kemudian di sini kami akan tunjukkan untuk history dari komitnya. Nah, untuk proses komit sendiri di sini ada kurang lebih 7 branch. Jadi masing-masing dari tiap anggota memiliki branch masing-masing. Kemudian setiap branch yang dimiliki oleh anggota itu akan di merge ke develop, kemudian dari develop akan di up atau di merge ke main. Jadi untuk proses menaikkan ke server yang kode terbaru itu ada di main. Jadi yang sudah digabungkan. Proses penggabungan seluruh kode dari tiap branch itu terjadi di branch develop. Kemudian ini untuk history dari branch main sendiri. Jadi di sini tampil history pengerjaannya.
seperti itu. Dari mulai kurang lebih tanggal 15 Mei sampai dengan 2 Juli 2026. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya terkait pembahasan WordPress. Oke, sebelumnya terima kasih. Jadi sini saya akan menjelaskan dokumentasi proyek yang telah kami lalui melalui WordPress Project Blog yang selain menghasilkan perangkat lunak yang digunakan, kami juga berupaya menjaga dokumentasi proyek agar seluruh proses pengembangan dapat ditelusuri dan dipahami dengan baik oleh stakeholder. Jadi kami menggunakan WordPress ini sebagai media dokumentasi selama pelaksanaan proyek mulai dari tahap perencanaan hingga sampai detik ini ke penyelesaian sprint 3. Jadi dokumen ini menjadi pelengkap dari artefak Scrum yang kami gunakan karena tidak hanya menunjukkan hasil akhir yang berhasil dicapai, tetapi juga menggambarkan bagaimana sih proses pengambilan keputusan dan juga perkembangan proyek dari waktu ke waktu. Jadi dengan adanya dokumentasi di WordPress blog ini, dokumen kami jadi terstruktur dan kami berharap seluruh proses pengembangan sistem manajemen klinik juga dapat terdokumentasi dengan baik dan menjadi referensi apabila sistem akan dikembangkan lebih lanjut di masa mendatang. Lanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya Julia. Oke, baik. Untuk sebelum memasuki sesi penutup, saya mengucapkan terima kasih kepada rekan saya Fasya dan juga teman-teman lainnya yang telah menyampaikan penjelasan mengenai sprint backlog sprint 3 berdasarkan perkembangan proyek yang telah kita kerjakan. Selama sprint 3 ini, seluruh target pengembangan yang telah direncanakan berhasil diselesaikan sesuai dengan tujuan sprint. Berbagai fitur yang menjadi fokus pada tahap ini telah diimplementasikan, diuji, dan dipersiapkan sebagai bagian dari finalisasi aplikasi. Selanjutnya, kepada Ibu Atira, kami mohon untuk masukan atau tanggapannya terhadap keseluruhan sistem yang telah kita demonstrasikan baik dari aspek fungsional, tampilan termuka, pengalaman penggunaan, maupun kesesuaian yang dengan kebutuhan operasional klinik harapan ibu dan anak. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk secara keseluruhan sebenarnya sudah baik ya. Cuma dari yang tadi dipresentasikan, yang di tampilan rekam medis itu kan ada yang diagnosa, pemeriksaan, resep obat sama catatan. Karena kalau misalkan kita di klinik biasanya pakainya berdasarkan SOAP kayak gitu. Jadi kalau untuk masukan dari saya, jadi mungkin yang pertamanya itu subjektifnya dulu. Subjektifnya itu kayak keluhan dari pasiennya sendiri, lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh dokter, yaitu objektifnya, terus baru diagnosa, baru ke pemeriksaan, lalu ke resep obat atau catatan. Mungkin itu tambahan dari saya, itu aja yang di bagian rekam medis. Untuk secara keseluruhan itu sudah baik semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Atira atas keseluruhan masukan dan sarannya serta evaluasi yang telah diberikan kepada tim kami. Melalui proses sprint review sekaligus presentasi akhir proyek ini, kami memperoleh berbagai masukan yang sangat berharga sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan sistem. Selama proses pengembangan, tim kami telah berhasil mengimplementasikan sebagai fitur utama mulai dari rekam medis, catatan pertumbuhan anak, dan data pasien. Dari kami menyadari bahwa sebuah sistem informasi yang akan selalu memiliki peluang untuk terus dikembangkan dan juga disempurnakan, baik dari sisi tampilan maupun penggunaan. Kami juga berharap pengalaman selama proses analisis kebutuhan, implementasi hingga pengujian dapat menjadi bekal yang berharga bagi kita dalam mengembangkan perangkat lunak pada proyek-proyek berikutnya. Selanjutnya, kami mohon maaf apabila selama proses pengembangan maupun penyampaian presentasi masih terdapat kekurangan. Kami agar
sistem yang telah kami kembangkan dapat memberikan manfaat serta menjadi solusi yang sesuai dengan kebutuhan klinik harapan ibu dan anak. Terima kasih atas perhatian Ibu dan seluruh rekan yang telah mengikuti presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.